Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan pemungutan suara ulang di sekitar 5.800 TPS di DKI Jakarta. Timnya akan terus meminta pemungutan suara ulang jika menemukan kecurangan. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menemui mantan Presiden B.J. Habibie di kediamannya. Pasca pemilihan Presiden 9 Juli lalu, KPU menggelar pemungutan suara ulang di berbagai daerah yang terindikasi kecurangan. Sabtu kemarin saja, setidaknya ada 16 TPS DKI Jakarta yang menggelar pemungutan suara ulang. Prabowo menambahkan pemungutan suara ulang itu seharusnya dilakukan karena Bawaslu pun menemukan berbagai kejanggalan pada Pilpres 9 Juli lalu. Ya, saya prihatin dapat laporan dari tim saya banyak kejanggalan dan kecurangan atau indikasi kecurangan di banyak tempat. Tentunya harus diulangi. Menurut tim hukum Joko Jaka M. Ridwan, pembuktian yang dihadirkan di MK hanya sekedar kesalahan proses rekapitulasi suara saja, tanpa mengungkap adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Sementara itu, tim Prabowo Hatta menilai proses persidangan yang bergulir di MK bukan soal menang atau kalah, namun lebih kepada adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Jika dinyatakan kalah di MK, pihak Prabowo Hatta berkukuh akan melanjutkan proses pengadilan ke tingkat PT UN. Keterkaitan antara tidak besar menyentuh substansi daripada hampir yang kemarin kita dengar kesaksiannya kan lebih banyak soal keberatan di proses rekapitulasi di PPK gitu ya, rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, keberatan di tingkat rekapitulasi nasional gitu. Itu kan yang banyak. MK akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung hanya satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. MK menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan dengan dua pasangan calon. Menurut MK, pasal tersebut harus dimaknai bila terdapat dua pasangan calon atau lebih, sehingga jika hanya dua pasangan, maka Pilpres tidak perlu digelar dua putaran. Sebelumnya, pengujian Undang-Undang Pilpres yang terdiri 3 permohonan diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, serta perseorangan atas nama Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang. Para pemohon meminta tafsir kepada MK agar Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon cukup dilaksanakan satu putaran saja. Arif Hidayat, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indasi, 62.576.444 atau 46,85%. Perolehan suara nomor urut 2 70.997.833 atau 53,15%. Selanjutnya kami perlu tanyakan kepada Bawaslu, apakah rekapitulasi yang telah saya bacakan telah sesuai dengan catatan Bawaslu? Alhamdulillah sama. Sama ya? Kalau Bawaslu sudah menyampaikan sama, maka kami tidak perlu menanyakan DKPP karena sudah tidak berselisih. Saya menyampaikan ucapan selamat saya atas dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20. Dan saya menyampaikan bahwa saya yakin beliau seorang patriot. Saya juga menyampaikan, saya yakin di dalam hati beliau paling dalam, keinginan kami sama. Keinginan kami adalah keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai komitmen kita
Itu saya sampaikan keyakinan saya. Betul tidak sih seperti itu, Mbak Wi? Oke, sebentar kita tahan, kita lihat ada Pak Prabowo akhirnya Pak Prabowo Subianto datang ke pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala Jumat kemarin. Memang keduanya sudah bertemu. Pada saat itu juga Pak Prabowo sudah bilang Pak Jokowi bahwa akan diusahakan untuk datang pada prosesi pelantikan, dan janji tersebut dibuktikan hari ini beserta jajaran KMP. Ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Hatta Rajasa. Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 53 tahun silam, tepatnya tanggal 21 Juni 1961. Sebelum dipanggil Jokowi, ia memiliki nama kecil Mulyono. Ia bersekolah di Surakarta sejak SD hingga SMA, lalu kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah lulus pada tahun 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft, Aceh Tengah. Namun karena tidak betah, Jokowi memutuskan berbisnis mebel. Dari pernikahannya dengan Iriana, Jokowi dikaruniai 3 orang anak, Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB, ia terpilih menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Berkat pencapaiannya, ia kembali terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta pada 2010 dengan perolehan suara 90,09%. Tak disangka, Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari Gerindra, Jokowi meraih suara terbanyak, yakni 42,60%. Di bawahnya ada pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli dengan 34,05%. Karena tak ada pasangan yang meraih suara di atas 50%, pilkada berlangsung 2 putaran, yang akhirnya dimenangi pasangan Jokowi Ahok dengan 53,82% suara, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi yang meraih 46,18% suara. Popularitas Jokowi yang terus menanjak setelah menjadi gubernur membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusungnya menjadi calon presiden. Mantan wali kota Surakarta ini berpasangan dengan mantan wakil presiden Yusuf Kala. Selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Jokowi JK didukung PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia.